Pernah dengar kalau budidaya ikan sidat itu katanya susah? Banyak orang percaya mitos ini, padahal faktanya, sidat justru bisa jadi peluang emas bagi masyarakat Indonesia. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas kenapa isu itu muncul. Bagaimana cara budidaya sidat yang benar, sampai seberapa besar peluang bisnisnya. Jadi, tonton sampai habis ya. Mitos dan fakta ikan sidat. Di masyarakat sering beredar cerita bahwa ikan sidat sangat sulit dipelihara. Tapi tahukah kamu, isu ini diduga sengaja ditiupkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin ada pesaing baru. Apalagi selama ini banyak perusahaan asing yang menikmati pasar sidat di Indonesia tanpa banyak gangguan. Kalau masyarakat kita mulai serius mengembangkan sidat, tentu mereka akan merasa tersaingi. Bahkan di kalangan pegiat perikanan sendiri, masih banyak yang belum paham cara merawat sidat. Padahal, kuncinya tidak serumit yang dibayangkan. Hanya saja, memang ada perbedaan dengan ikan populer lain seperti lele, nila, atau gurame. Karena benih sidat berasal dari muara, maka air kolam harus dibuat mirip dengan kondisi di muara. Itu saja rahasia utamanya. Kunci budidaya, air dan pakan. Hal pertama yang harus dijaga adalah kualitas air. Air harus bersih, bebas amonia, tidak terlalu panas, dan tidak tercemar. Untuk itu, sistem resirkulasi sangat dianjurkan agar air selalu stabil meski tidak sering diganti. Yang kedua adalah pakan. Saat masih benih, sidat lebih cocok diberi pakan alami, misalnya artemia atau cacing sutra. Setelah 3-7 hari, barulah mulai dicampur dengan pakan buatan berbentuk pasta. Ketika sidat sudah tumbuh lebih besar, pakan bisa diganti menjadi pelet apung. Kenapa ini penting? Karena sidat berasal dari muara. Kalau kita memeliharanya di air tawar atau jauh dari habitat aslinya, otomatis ia lebih rentan terhadap stres dan penyakit. Jadi rahasianya adalah kualitas air yang terkontrol, plus pakan yang sesuai dengan tahap pertumbuhan. Tahapan pertumbuhan sidat. Budidaya sidat biasanya dibagi ke dalam 3 tahap utama. Tahap benih atau glass eel dengan ukuran 0,16 gram sampai sekitar 3 gram. Tahap pertumbuhan menengah dari 3 gram hingga 25 gram. Tahap pembesaran, yaitu dari 25 gram sampai 300 gram atau ukuran pasar. Setiap tahap punya tantangan sendiri. Misalnya di fase benih, pakan alami wajib diberikan supaya sidat tidak stres. Di tahap pembesaran, barulah pakan buatan dan pelet bisa diberikan secara penuh. Rahasia grading. Satu hal yang membuat sidat berbeda dari ikan lain adalah pentingnya proses grading atau sortir. Untuk benih, sortir dilakukan setiap 20 hari sekali. Misalnya dari ukuran 0,16 gram bisa naik menjadi 0,5 gram, tapi pertumbuhannya tidak seragam. Ada yang sudah 0,7 gram, ada juga yang masih 0,2 gram. Kalau tidak dipisahkan, ikan yang kecil bisa kalah saing dengan yang lebih besar. Akhirnya mati dan bisa menularkan penyakit. Begitu juga di tahap pembesaran. Setiap 1 bulan sekali sidat harus dipilah berdasarkan ukurannya. Inilah salah satu penyebab utama kegagalan budidaya. Banyak peternak mengabaikan proses grading. Peluang pasar sidat. Kalau bicara soal pasar, sidat termasuk komoditas dengan permintaan tinggi. Restoran Jepang dan Korea sudah lama menjadikan sidat sebagai menu andalan. Indonesia sendiri sebenarnya masih mengimpor sidat olahan lebih dari 20 ton per bulan. Artinya, peluang budidaya sidat di dalam negeri masih sangat besar. Strategi yang paling bijak adalah mengisi pasar lokal terlebih dahulu, sambil secara bertahap membidik pasar ekspor. Jangan sampai kita hanya bergantung pada pasar luar negeri, karena kalau ekspor berhenti, kita bisa kelabakan. Jadi, kalau ada yang bilang budidaya sidat itu sulit, sebenarnya tidak sepenuhnya benar. Kuncinya hanya pada pengetahuan, manajemen air, pakan, dan grading. Dengan potensi pasar lokal yang besar, serta peluang ekspor yang menjanjikan, sidat bisa jadi jalan baru bagi masyarakat Indonesia untuk mandiri dan sejahtera. Nah, kalau kamu tertarik dengan dunia perikanan dan ingin terus belajar cara membangun usaha, jangan lupa dukung channel Pemburu Amatir dengan subscribe, like, dan share video ini. Bersama kita bisa buktikan bahwa Indonesia mau menjadi pemain utama dalam budidaya ikan sidat.